guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi melanjutin cerita yang tadi deh guys. Aku kan di sini udah mau hampir 2 tahun ya. Jadi aku mau ceritain apa bedanya magang sama TG guys. Jadi sebelum bahas itu guys, jadi kalau misalkan magang itu guys, biasanya kontraknya paling panjang 3 tahun. Terus kalau misalkan TG kontraknya paling panjang 5 tahun. Jadi magang itu guys, gajinya beda sama TG guys. Sebelum itu aku mau jelasin bedanya magang sama TG gitu ya. Jadi kalau misalkan magang itu guys, magang itu kalau misalkan diibaratin ya, kalau di Indonesia itu ya, kayak orang PKL gitu guys di sininya. Jadi gajinya itu di bawah rata-rata orang Jepang. Kalau misalkan TG guys, atau kayak TG itu, kalau misalkan diibaratin di Indonesia itu kayak karyawan biasanya gitu guys. Jadi gajinya hampir sama kayak orang Jepangnya gitu guys. Nah itu yang pertama bedanya. Terus yang kedua yang paling mencolok itu gajinya yang beda guys. Jadi kalau misalkan magang itu rata-rata sekitar 12 sampai 20. Nah kalau misalkan TG itu 15 ke atas gitu guys gajinya rata-rata. Dan aku di sini ngambilnya magang guys, karena gimana ya, TG itu prosesnya lama. Karena aku pas dulu kan mau cepet-cepet kesini gitu guys, nggak tahu gimana ya. Jadi ada plus minusnya gitu guys. Jadi plusnya nih ya, kalau misalkan kita ngambil magang nih, yang pertama plusnya itu berangkat ke Jepangnya itu cepet guys, yang pertama. Yang kedua, bahasanya nggak perlu guys kalau misalkan magang itu. Cuman resikonya kalau misalkan cepet-cepet itu resikonya gede. Kalau misalkan ini kan pasti bahasanya belum lancar gitu ya, pasti otomatis kayak pas nyampe di sini dimarahin gitu guys. Jadi kalau misalkan mau magang itu mentalnya harus kuat. Yang kedua itu jelasin plus minusnya dulu ya dari magang sama TG. Yang pertama magang nih, plusnya gini. Yang pertama kalau misalkan magang itu berangkat ke Jepangnya itu cepet guys, kurang lebih hampir setahun lah kalau misalkan dihitung-hitung rata-rata ya. Yang pertama itu. Yang kedua ini cukup mencolok ya sebenarnya, karena resikonya gede guys. Jadi magang itu nggak apa ya, bahasanya nggak perlu guys, sebenarnya nggak harus bagus lah, pokoknya yang penting udah dapet job, udah bisa berangkat ke sini gitu guys. Yang kedua itu. Cuman resikonya nih ya, kalau misalkan bahasanya belum lancar, nanti pas di sininya guys, resikonya gede banget serius guys. Jadi ada cerita temanku dulu, dia bahasanya belum lancar, dia hampir 6 bulanan kayaknya udah sampai sini. Dia pas kerjanya itu dimarahin mulu guys, sampai dia frustasi gimana ya pokoknya, sampai udah berapa bulan langsung pulang ke Indonesia gitu guys. Jadi resikonya gede guys, kalau misalkan buru-buru ke sini resikonya gede. Jadi harus kuat mental gitu guys. Apalagi kalau misalnya ngambilnya jobnya genba, kayak job lapangan gitu guys kalau diartiin di Indonesia. Kalau misalkan ngambil jobnya genba, aduh guys, kalau misalkan mentalnya nggak kuat, ampun deh serius. Jadi kalau misalkan kayak aku nih, aku kan genba ya di job pengaspalan. Ya kayak gitu, kayak misalkan bahasanya belum lancar ya resikonya gede banget guys, serius. Tapi alhamdulillahnya ya dari aku sendiri sama teman-temanku ya udah maksimal maksudnya belajarnya guys dari Indonesianya gitu. Coba kalau misalkan belum lancar bahasa Indonesianya, udah pasti dibakar-bakar kayaknya guys, udah dibodoh-bodohin, udah dimarah-marahin. Aku juga pas awal-awal emang gitu sih biasanya, tapi lama-kelamaan orang Jepang juga ngerti kita ini pemagang, maksudnya orang asing gitu guys, pasti butuh didikan gitu guys. Tapi dibalik itu semua kita juga mikir, masa ya aku sama teman-temanku mau dimarahin mulu, kataku teh. Jadi karena itu semua, dan alhamdulillahnya kita langsung dibaik-baikin gitu guys, gitu. Terus yang minusnya di magang itu guys, gajinya kecil guys, nggak kayak TG. Jadi gaji di magang itu gimana ya, kayak orang belajar gitu aja guys, kayak orang PKL di Indonesianya. Jadi gajinya rata-ratanya di bawah orang karyawannya gitu guys. Tapi dihitung upah ya enggak, tapi di atas upah gitu guys, gaji upah. Dan alhamdulillah cukup itu segitu udah bisa memperbaiki apa ya, bisa memperbaiki ekonomi keluarga gitu guys. Alhamdulillah banget. Yang penting kalian bisa kesini, bisa nyari pengalaman, bisa nabung, bisa buat ya pokoknya nikmati aja guys. Yang penting bisa nyampe kesini, bisa bagian orang tua gitu.
Terus TG nih guys, TG ini kepanjangan dari Tokai Tegino. Jadi TG ini ya plus yang pertama gajinya gede ya. Emang itu mah udah wajib sih kayaknya, udah tahu sama kayaknya orang semua. Itu gajinya gede. Yang kedua, TG ini guys, minusnya nih ya, minusnya berangkatnya lama, harus ngambil sertifikat dulu, harus ngambil JFT dulu, harus ngambil gimana ya, minimal setahun kayaknya. Temanku juga setahun lebih kayaknya dia TG. Tapi enaknya dia gajinya jadi gede gitu guys. Jadi semua ada plus minusnya gitu guys. Dan aku juga bersyukur sih bisa ngambil magang juga nggak apa-apa, karena emang rezekinya aku juga sebenarnya. Karena nggak tahu gimana ya. Jadi pas di Indonesia itu semua LPK itu ada yang magang, ada yang TG gitu guys. Jadi kebanyakan orang itu nggak tahu sih sebenarnya kayaknya. Aku juga pas awal gitu mikirnya, yang penting berangkat aja ke Jepang. Nggak tahu apa ya, gimana TG, gimana magang gitu guys. Yang penting bisa berangkat ke Jepang. Tapi sebenarnya ada rasa nyesel sih, karena gimana ya, kenapa nggak dari dulu tahu gitu guys, supaya nggak ngambil job gain bah gitu. Tapi di balik itu semua aku bersyukur bisa berangkat ke sini dan juga ya kerja di Genba. Seru pokoknya guys di Genba. Banyak pengalaman, terus juga kerjanya jalan-jalan mulu kebanyakan. Aku juga ini pulang cepet nih guys. Tadi kerja cuman capek di perjalanan doang. Perjalanan sekitar 4 jam, coba bayangin. Di ujung lagi, di ujung Hokkaido paling bawah gitu guys. Naik mobil, tidur mulu malahan. Gitu guys, jadi magang sama TG itu plus minusnya banyak guys. Pokoknya kalau misalkan dihitung-hitung, ya tergantung gimana cara kita menikmatinya guys. Aku juga di sini sekalian gimana ya, kalau kesah aku di sini gimana gitu guys. Sekalian aku muter-muter di sini. Soalnya kan kalau misalkan di asrama mulu putek nih kepala. Mau refreshing muter-muter, sekalian mau muter-muter juga guys. Ini udah sekitar jam berapa nih aku ngobrol mulu ya? Gak kerasa. Tapi terima kasih guys sudah mau dengerin ceritaku di sini ya. Semoga buat teman-teman yang ada di Indonesia tetap semangat, jangan menyerah guys. Semua juga butuh proses, tetap semangat. Aku juga bikin video ini buat kenang-kenangan aku ketika pulang tar di sini. Siapa tahu teman-teman ada yang bertanya-tanya gimana sih magang sama TG gitu guys. Dan ini aku bentar lagi mau nyampe asrama nih guys. Dan mungkin videonya kurang lebih kayak gitu guys, tentang penjelasanku. Dan kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan ada yang masih belum paham bedanya TG sama magang, di komentar aja guys. Komentar aku juga kalau misalkan ada waktu dibalas guys. Dan ya, ini aku bentar lagi menyampe asrama. Mungkin videonya begitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.